Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Teman-teman, kali ini aku mau bikin pick a card readingnya itu di teras rumah aku. Jadi sorry kalau ada suara burung atau suara jangkrik gitu, karena ya aku pengen aja ganti suasana teman-teman. Alright, di pick a card reading kali ini judul atau temanya adalah apakah kamu dengan orang yang kamu lagi pikirin ini bisa bersatu atau enggak. Ini highly highly request dari teman-teman semua subscriber dan viewers aku di komen. Tadinya aku males banget bikin ini. Kenapa? Karena takutnya jadi sugesti buat kalian kalau emang nantinya kalian ternyata jawabannya nggak bisa bersatu atau nggak, memang nggak cocok gitu ya. Tapi sekali lagi aku mau bilang pick a card reading ini atau semua bacaan yang aku bikin adalah sebagai early warning buat kalian atau enggak sebagai apa ya, sebagai bukan pertanda sih, tapi kayak sentilan buat kalian kalau memang ternyata hasilnya nggak bagus ya, which means kalian harus ganti energi kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, supaya vibrasinya juga jauh lebih baik dan bisa mengarah ke arah yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu ya. Jadi nanti aku akan coachingin juga sebagai manusia biasa dan sebagai reader, sebagai tarot reader. Jadi aku lihat dari tarotnya, tapi aku juga mau kasih coachingan sebagai your sister gitulah gitu ya. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan. Yang pertama ada pile yang ini ya, semuanya warnanya gambarnya sama tentang si apa namanya, The Wheel of Fortune ya gitu ya. Jadi yang ini deck pertama, ada deck kedua dan ada deck ketiga, silakan pilih. Ya, dengan intuisi of course, jangan lupa relax dan meditasi sebentar, dan jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke, tapi karena ini general reading dan timeless, tidak berbatas waktu, kalian bisa kapan aja lihat video ini, kalian bisa kapan aja share ke teman kalian yang memang membutuhkan judul ini. Paling memang dia lagi, teman kalian itu lagi kepo sama apa ya, sama prediksi ke depannya gimana sama pasangannya atau sama gebetannya. Monggo silakan, gratis kok ya, kirim ke WhatsApp atau kemana aja link video ini. Tapi ya itu, karena jangan reading, so kalian kalau bisa sih menonton semuanya walaupun kalian hanya memilih satu file aja. Oke, karena ya kadang intuisi kalian juga mungkin belum terlalu terasa dengan baik ya, jadinya mungkin bisa salah energi. Jadi nggak ada salahnya kalian juga nonton yang lain, karena coachingan aku juga seharusnya baik-baik sih sarannya gitu ya. Oke, aku mulai dari yang sini. Berarti ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan nanti kalian lihat di timestamp. Biasanya aku bikin atau viewers aku bikinin. Bisa lihat di situ kalau memang mau fast forward ke file kalian. Oke, see you in this reading, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Roro di sini, dan sekarang Roro ada di file nomor 1 dengan deck yang ini ya teman-teman ya. Judul kali ini adalah kira-kira kalian itu gimana sama orang yang lagi kalian pikirin ini, bisa bersatu atau memang prediksinya kayaknya ini toxic relationship dan harus ditinggalkan. Coba aku lihat prediksi ke depannya kayak gimana. Dan kali ini karena aku lagi males banget untuk shuffling sendirian, jadi aku akan live shuffling. Kalau bisa, kalau live shuffling aku karena belum meditasi, jadinya memang kalian wajib banget nonton, jangan di skip masa-masa aku nge-shufflingnya gitu ya teman-teman ya, walaupun mungkin gak terlalu kelihatan di kamera. Oke, aku akan shuffling untuk file nomor 1 dalam nama Tuhan Yesus. Apakah prediksinya atau kemungkinan besarnya kamu, orang yang memilih file 1 ini, cocok sama yang kamu fokuskan? Oke. Oke. Aku rasa cukup. Ada King of Swords, ada The Empress, ada Nine of Wands, ada The Moon, dan ada King of Cups. Oke. Silakan dilihat dulu. Kelihatan ya teman-teman ya.
Selanjutnya aku akan ngambil energi, konfirmasi energi dari tarot energi untuk pile nomor 1. Apakah hubungan ini baik? Prediksi kedepannya akan bersatu dengan orang ini atau tidak? Pile nomor 1. Oke ya. Apakah hubungan dan orang ini bisa bertahan? Bagus. Prediksi kedepannya untuk pile nomor 1. Oke. Dapat 2 teman-teman. Of course, langsung ke oracle tentang percintaan. Oke. Untuk pile nomor 1, apakah orang ini layak untuk diperjuangkan? Untuk pile nomor 1. Aduh. Oke. Lanjut ke sini. Oracle, Unicorn Oracle. Pile nomor 1. Oke, dapat Yesus. Apakah hubungan ini alright? Sip. Kita lihat. Ada action. Wow, ada broken heart. Ada miracles and blessing, everything has its gift. Dan ada past lives. Oke. Ini tulisannya apa? Release your past life karma. You are an old soul with deep wisdom. Healing your past life will raise your vibration. Oke. Kayaknya udah ngerti nih mau kemana. Terakhir aku akan pakai ini untuk saran. Untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 1. Oke, wow. Alright. Ada all is well. Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing, you will soon understand. Oke. Untuk pile nomor 1 aku mau beresin dulu sebentar ya. Oke, untuk pile nomor 1 karena kamu lihat sendiri semua juga aku shuffling secara live. Kalian bisa ngeliat lah sebenarnya ini kalau ada broken heart dan ada past life gitu ya. Ini menandakan memang kayaknya sih kemungkinan besar adalah orang yang pernah berhubungan sama kalian. Entah memang adalah mantan kalian, ya mantan pasangan atau mantan gebetan atau enggak, at least kalau yang memang percaya sama past life, kehidupan sebelum kehidupan ini, reinkarnasi dan segala macam, ini juga bisa jadi memang orang yang pernah punya karmic situation sama kalian di kehidupan sebelumnya. Tapi mungkin kalau aku karena aku seorang Kristiani, aku nggak percaya tentang reinkarnasi, so aku melihatnya ini adalah sebagai orang yang pernah berhubungan sama kalian di waktu-waktu dulu gitu ya, alias mantan gebetan, pasangan, pacaran, nikah gitu ya. Pokoknya ini adalah yang pernah berhubungan sama kalian di masa lalu. Itu udah jelas banget yang dulunya mungkin bikin kalian gondok, bikin kalian kesel. Di sini banyak banget kesakit hatian ya gitu ya, yang aku lihat seperti itu. Tapi memang kalau koneksinya yang aku lihat di sini kan ada the moon ya, dan ada the moon, dan di sini ada dua king, awal sama akhir lagi ya, tanpa kita sadarin ya, awal sama akhir. Ini sih aku ngeliatnya kayak twin flame ya jatuhnya ya. Kayaknya memang koneksinya itu twin flame, dan memang biasanya twin flame itu adalah orang yang kalau bersama
deket banget karena kayak kembar ya, kayak gini ya, ada kembar, ada perempuan dua, ada dua anjing juga kembar banget gitu ya. Tapi sekalinya berantem atau sekalinya ngadu mulut itu parah banget ya. Namanya juga kayak terlalu kembar, A ya A gitu. Jadi kalau lagi marah dua-duanya marah, kalau dua-duanya lagi keluar egonya, dua-duanya keluar egonya, something like that. Jadi yang aku lihat sih memang kayak koneksinya itu memang higher level relationship alias twin flame, ini ngelebihin soulmate. Makanya kalau lagi berantem berantem banget, dan ini kalau lagi main adu serang mulut dan adu konflik itu bakalan nyakitinnya minta ampun sih, karena memang bener-bener saking saking kembarnya kalian tahu gimana cara untuk menang dari konflik. Jatuhnya ya jadinya kayak mau menang sendiri dan kayak tahu nih kelemahan si pasangan kayak gimana gitu. Jadi mungkin kalau ngomong atau sikapnya kalau emang udah lagi marah banget bisa ngejatohin harga diri orang atau ngejatohin titik kelemahan pasangannya tuh jago banget gitu, dan itu yang pasti bikin lukanya itu susah untuk disembuhin sama pasangan kalian ini ya, karena ada broken heart. Ini totally tentang kesedihan yang mendalam dan mungkin juga trauma yang sangat mendalam yang bikin kalian tuh mikirin mereka aja gitu ogah gitu loh. Nah ini tipe yang kayak gitu sih aku lihat ya, kayak nggak Karoro, aku nggak mau, bodo amat, aku nggak mau sama dia. Tapi ya sebenarnya memang karena koneksinya adalah twin flame ya, apa ya, kuat sih gitu. Dan di sini aku lihat memang kamunya, entah ini cewek atau cowok bisa aja, pokoknya ini tentang energi aja ya. Energi kalian itu di matanya dia adalah seorang empress yang kayak gimana pun, yang mungkin kasar, yang mungkin apa segala macam, tapi kayak mereka tuh adore banget, mereka memuja kalian banget, yang aku lihat di situ, di sini tuh kayak gitu ya. Sedangkan kalian itu ngerasa kayak gak, gue nggak mau sama ini orang gitu loh, cukup karena ada nine of wands di sini ya, kayak enggak, gue nggak mau gitu ya. Nah tapi yang aku lihat dianya sendiri, pasangan kalian ini yang kalian lagi fokuskan ini kayaknya berusaha sih merubah gitu dari energinya itu dari King of Sword, dia pengen berubah menjadi King of Cups yang kayak mungkin lebih lebih apa ya, lebih kalau ngomong tuh lebih dipikirin dulu. Karena kalau King of Sword ini kan tipe yang kayak straight banget, kalau ngomong to the point, bodo amat orang mau kayak gimana, suka nggak suka sama omongannya dia gitu. Tipe yang King of Sword itu kan kayak gitu, yang penting lo kena di logikanya dia, lo salah ya udah gue ngomong lo salah kayak gitu. Sedangkan King of Cups itu tipe yang kayak lebih mikirin perasaan orang gitu ya. Ya iya sih, yang aku lihat kayak gitu, dia mau merubah dirinya menjadi orang yang seperti itu gitu, karena di masa lalunya itu kalian terlalu banyak kesakit hatian ya. Terus yang aku lihat juga di sini ada action, memang kayak ya ada action ya teman-teman ya. Jadi kayaknya memang hubungan ini kalau menurut aku sih prediksinya sih bisa banget untuk diperjuangkan atau dilanjutin. Kenapa? Karena memang kayaknya ada orang, entah kamu atau dia, bisa vice versa, siapapun itu di hubungan ini sih ada yang memang berusaha untuk maju dan untuk apa ya, untuk melakukan banyak hal perubahan gitu ya. Yang tadi aku bilang nih, ada dari orangnya energinya King of Sword ke arah King of Cups gitu. Kenapa aku bilangnya ini bukan dua orang yang beda? Karena memang yang pertama feeling aku gitu ya, seorang tarot reader pasti punya feeling. Yang kedua kalau dilihat dari tarotnya sendiri, posisinya ini kingnya dua-duanya ada di di pinggir pertama sama pinggir terakhir, itu menunjukkan progres gitu ya, biasanya kayak gitu. Jadi menurut aku tadinya dia memang dari begini jadi begini. Tadinya dia seorang yang keras banget hatinya, mungkin sekarang lebih lembut, dan kalau ngomong tuh lebih kayak dipikirin dulu gitu. Ini sakit hati nggak ya orang kalau gue ngomong kayak gitu, kayak gini. Nah tipenya kayak gitu nih perubahannya nih ya, dari King of Swords ke King of Cups gitu. Nah terus ditambah juga dari Oracle Card juga melihat sih kayaknya ada broken heart, terus tiba-tiba ada action. Jadi memang kayaknya dia tipe yang mulai tahu, iya gue banyak salah kayaknya sama pasangan gue, sama kamu maksudnya gitu ya, yang memilih pile satu ini. Dan akhirnya dia merubah energinya, dia sekarang lebih banyak action, lebih banyak lebih banyak effortnya untuk memperjuangkan kamu gitulah, memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Terus kalau dari kamunya memang kayaknya sih bukan trauma sih, tapi karena mungkin banyak sakit hati dan segala macam, jadinya memang keluar kata-kata past life yang menunjukkan kayak kamu tuh kayaknya belum bisa rilis rilis stres kamu dan rilis trauma kamu. Rilis tuh bahasa Indonesia tuh kayak
membuang dan melupakan gitu ya, kayak kamu tuh masih kayak ada gondoknya sama pasangan kamu karena mungkin dulu memang nyebelin banget dianya gitu ya. Karena di sini tuh kayak gitu ya. Jadi saran dari tarot ini, kalau yang aku lihat dari oracle card ini, kalau memang kalian masih mau sama pasangan ini, pasangan kamu ini yang kamu lagi pikirin ini sekarang, ya apa ya? Lupain yang kemarin, terus sekarang mulai dari nol lagi, mulai baru lagi. Tapi ya di satu sisi secara manusiawi ya aku ngomong, tanpa aku melihat tarot ini, ya kalau memang kamu ngerasa memang ini orang patut untuk diperjuangkan, kenapa enggak? Tapi ya kalau memang enggak, kamu ngerasa memang orang ini enggak patut banget diperjuangkan, ya enggak usah gitu. Walaupun tarotnya ngomong kayak gimana, semua keputusan ada di tangan kamu gitu ya. Tapi satu hal yang penting yang aku lihat di sini adalah ini orang berusaha untuk merubah dari dia yang kurang baik menjadi lebih baik. Dia kayak trying to be a better person. Ya, kayak gitu. Karena memang ada orang yang keras jadi agak lembut, terus di sini juga ada action. Terus habis itu di sini juga kamu dapat card dari oracle ininya ya, oracle love-nya, love oracle-nya adalah miracles and blessing. Everything has its gift. Jadi memang di sini seakan-akan semesta Tuhan mau ngomong kayak tenang aja gitu loh. Walaupun kamu sedih banget, stres banget sama hubungan ini, mungkin kamu banyak banget air mata yang tertumpah di kehidupan percintaan kamu ini, percaya aja kalau semuanya tuh bakalan baik-baik aja ke depannya gitu, karena pasti banyak berkat, banyak hadiah untuk kamu dari Tuhan dengan karena kamu sudah sabar, kamu sudah baik gitu ya, kamu tulus mencintai pasangan kamu, something like that, pasti ke depannya ada hadiah dari Tuhan gitu loh ya, yang aku lihat seperti itu. Jadi ya satu hal yang harus kamu lakukan adalah jangan terlalu stres dan jangan diinget-inget lagi past life kamu, alias kehidupan yang gak enak gitu, masa lalu yang gak enak gitu ya. Karena inget, semuanya tuh pasti ada jalan keluarnya, dan nggak mungkin orang tuh ngeliat hujan dulu gitu loh. Habis hujan juga pasti ada pelangi lah. Mungkin klise buat orang-orang, tapi ya memang ya kayak gitu apa adanya aku gitu. Nggak mungkin orang sedih melulu lah dikasih Tuhan kok sedih melulu, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi percaya aja kalau someday, cepat atau lambat, ya mudah-mudahan cepat gitu ya, cepat atau lambat kamu bakalan dapat kebahagiaan kamu itu gitu loh. Dan percaya aja, kayaknya orang yang kamu tadinya mikir gak bakalan sayang sama kamu sih, kalau yang aku lihat sih dia sekarang mulai kayak memperdulikan kamu lebih dibandingin dulu sih gitu. Oke, yang terakhir melanjuti miracles and blessing ya, yang aku lihat sih langsung ada all is well. Jadi all is well itu bahasa Indonesia kayak semuanya tuh baik-baik aja, semuanya akan baik-baik aja, tenang aja gitu ya. All is well, everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing you will soon understand. Jadi kayak kamu nggak perlu mikir ini kenapa sih bisa terjadi kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa kayak gini gitu, kenapa Tuhan tuh kasih cobaan berat banget ke aku seperti ini, bla 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 bla, nggak usah. Karena memang semuanya udah diatur Tuhan, semuanya juga udah jadi garis tangan kamu nggak usah mikirin itu. Kamu yang kamu pikirin sekarang, kamu stay positif, stay strong, dan kayak ya udah jalanin aja gitu. Percaya kalau misalkan gak mungkin kamu tuh ditakdirin untuk sedih terus gitu, pasti nanti ada happy-nya gitu ya, entah sama orang ini atau memang orang yang baru gitu ya. Karena pasti ada kemungkinan, mungkin ini juga ada, karena ini general reading, aku gak akan ngambil klarifikasi lagi ya, bisa jadi ini ada kemungkinan tadinya ini pasangan kamu yang dulu, kamu bakalan dapet pasangan yang baru yang lebih baik ya, who knows gitu. Pokoknya intinya yang kelihatan di sini, yang paling kelihatan di sini adalah kamu itu dari broken heart, ujung-ujungnya nanti bakalan dapat miracles, dapat blessings, dapat mujizat yang kamu juga nggak bakalan nyangka kamu bakalan dapat itu gitu loh. Bener-bener surprise banget di hidup kamu, yang aku lihat seperti itu. Sesuatu yang indah bakalan datang sama kamu. Yang aku lihat di sini nggak lama lagi sih, karena memang indah banget sih dari orang yang kayak yang aku lihat, orang yang dipuja-puja banget. Kamu nantinya sih sebentar lagi kamu bakalan dapet orang yang ya entah orang yang lama tuh tapi berubah energinya jadi orang yang lebih baik, atau enggak memang orang yang baru. Pokoknya orang ini bakalan cinta sama kamu, yang bener-bener ngerasa kamu tuh segalanya. Karena Empress ini adalah mamahnya tarot, lambang dari keindahan wanita, lambang dari kesuburan, lambang dari fertilitas juga, lambang dari, kalau bisnis itu ngomong
lagi ngomongin bisnis dan keuangan, dapat Empress itu bisa jadi bisnis kamu tuh lancar banget ya, kemakmuran banget. Pokoknya yang baik-baik tuh ada di Empress gitu. Jadi dia melihat kamu sebagai Empressnya dia gitu ya. Pokoknya kamu soon to be tuh bakalan dapat orang yang melihat kamu sebagai Empressnya dia di dalam hidup dia gitu. Terus habis itu ada The Moon juga yang melambangkan apa ya? Kamu memang The Moon itu bisa dibilang kayak hal yang masih abu-abu dan segala macam, tapi The Moon itu juga menunjukkan kalau ngomongin tentang cinta itu adalah tentang apa ya, imajinasi, tentang mimpi. Jadi kayak aku sih ngeliatnya di sini memang kayak orang ini masih kayak memang belum yang sampai ngelihat kamu the star-nya dia, enggak, tapi dia sudah sering berfantasi dan mikirin kamu, kayak udah mulai kayak aduh nih harus gimana sama ini orang ya gitu. Dia udah kayak mulai ngerasa kamu tuh pantas untuk dipikirin gitu sih yang aku lihat. And then juga ada kayak apa, Nine of Wands yang aku ngelihatnya kamu tuh memagari diri kamu, membentengi diri kamu, tapi dia berusaha banget untuk apa ya, untuk masuk ke celah-celah hati kamu, cie gitu kan. Jadi makanya aku ngeliat sih apa ya, ini udah ada action, dia tuh udah ada action buat apa ya, buat tunjukin kalau dia tuh juga mau memperjuangin kamu gitu. Yang aku lihat kayak gitu. Kalau dari card menurut aku cukup jelas ya. Aku pengen masuk ke sesi charm dan logo-logo ini untuk tahu sebenarnya gimana sih prediksi ke depannya gitu ya, sama hubungan yang lagi kamu jalani ini sama orang yang kamu fokusin ya. Oke, jangan lupa relax, mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya memang ini bener-bener rezekinya kamu dan kamu dapat pesan yang lumayan detail ya dari charm ini. Oke, untuk pile nomor 1 aku mulai ya. Aku tutup mata dalam nama Tuhan Yesus. Apa prediksi ke depannya, apakah pile nomor 1 bisa sama orang yang diomongin ini, yang difokusin ini, gimana prediksinya? Oke. Oke, kita lihat sama-sama. Ada love, ada way. Ini way, kalau yang kayak gini way bukan M ya. W. Oke. Iya bener ini W soalnya ini. Ini W, ada V. Inisialnya ada freedom, bebaskan dirimu, yang aku bilang tadi ini kayak wah ada kaki. Ternyata ada. Ini past life yang aku bilang release stress ya. You are an old soul with deep wisdom, release your past life karma. Ya, healing your past life will raise your vibration. Jadi yang aku bilang tadi kayak free yourself gitu ya. Jangan sampai kayak kamu tuh mikir ya bener-bener kalau kayaknya gue emang ditakdirin sedih-sedih terus atau nggak bisa dapet cinta baru apa segala macem, nggak bisa menikmati masa-masa muda, enggak gitu. Jangan pernah mikir kayak gitu. Terus ada love yang menandakan memang kayak ya ini orang emang suka sama kamu gitu ya, mengasihi dan mencintai kamu sih, aku lihat kayak gitu. Ada takdir juga yang tadi aku lihat, memang kayak kalau memang kamu percaya memang ini ada apa ya, ada hubungan di masa lalu yang benar-benar kehidupan sebelum kehidupan ini, ya memang ini takdir. Jadi kayak kamu tuh memang punya, dalam tanda kutip ya, punya perjanjian karma di masa lalu akan ketemu di masa sekarang. Makanya kayak out of nowhere memang kamu ketemu sama dia gitu, dan memang kayak suka sama dia, walaupun kayak sometimes kamu ngerasa kenapa sih gue bisa suka sama orang ini, kayak gitu sih yang aku lihat ya. Dan ini memang apa ya, banyak masalah yang aku lihat, makanya dapat kunci. Jadi aku ngerasa memang kamu harus mencari solusi kalau memang kamu tetap mau sama dia, yang aku lihat kayak gitu. Karena memang apa ya, saling suka tapi kalau terlalu banyak masalah kan juga kan gak bagus. That's why di sini disuruh mencari solusi, dilihat dari simbol si kunci. Terus ada dolphin ini juga melambangkan keceriaan dan melambangkan friendship dan ekspansi. Jadi aku ngeliat sih di sini memang kayak kamu itu apa ya, harus lebih ceria hidupnya. Terus kamu juga mungkin bisa jadi bertanya sama orang yang kamu percaya gitu, curhat lah bisa dibilang kayak gitu. Ini harusnya kayak gimana sih ke depannya, karena dolphin itu melambangkan memang tentang friendship, tentang ekspansi, dan tentang keceriaan gitu. Dolphin tuh salah satu makhluk yang dianggap ceria banget, apa ya, bener-bener kayak
lovely animal banget gitu kan. Jadi memang ya aku lihat sih di sini kamu butuh bantuan beberapa temen atau enggak circle terdekat kamu untuk dapetin solusi yang terbaik buat diri kamu kayak gimana. Ditambah kamu juga harus lebih ceria, jangan terlalu stres gitu. Di sampingnya ada sendal yang melambangkan memang kamu harus jalan action, jangan mandek di situ aja, karena di sini juga ada kayak sesuatu yang mandek. Di sini ada kayak jangkar kapal ya, ada anchor anchor anchor. Makanya aku lihat di sini memang harus moving forward, harus action gitu ya. Kamu harus tahu memang kamu ke depannya mau kayak gimana. Kalaupun kamu mau lepasin ini orang, it's okay, tapi memang bener-bener dilepasin dan kayak kamu ya udah ikhlas gitu, pasrah, bukan pasrah, ikhlas dan berserah gitu sama Tuhan. Oh ya udah, gue kayaknya mau lupain dia gitu. At least kamu nggak ngegantung di sini kayak sakit hati, tapi kamu juga diem aja, karena di sini kayak seakan-akan iya lu sakit hati, aku sakit hati, tapi aku juga nggak mau ngelepasin, tapi juga nggak mau terlalu deket lagi karena ada akar pahit. Ya jangan kayak gitu, kamu harus milih. Ya udah, kalau emang kamu mau lepasin ya nggak apa-apa, lepasin aja, it's okay gitu. Walaupun dia twin flame kamu, it's okay kok kalau kamu lepasin, nggak apa-apa. Ya aku selalu bilang, keputusan selalu ada di tangan kamu teman-teman. Jangan pernah takut, iya nih kayaknya twin flame connection jadi aku nggak boleh putusin dia. Nggak kayak gitu. Bisa juga kok kamu putusin dia walaupun dia tuh twin flame kamu gitu ya. Jadi yang jelas kamu harus tahu actionnya memang harus kayak gimana. Jangan ngegantung-gantung sih ya, intinya jangan kegantung-gantung nih hubungan mau kayak gimana gitu. Terus yang terakhir ada koin atau ada lambang tentang keduniawian, ini earth. Yang aku lihat sih di sini nggak terlalu ngomongin earth, jadi bisa jadi sini something like kamu juga harus mikirin dunia kamu sendiri sih, jangan terpaku sama masalah ini terus kayak bikin hidup kamu, dunia kamu yang lain, aspek hidup kamu yang lain, termasuk aspek uang kamu yang mungkin pekerjaan atau enggak bisnis kamu tuh jadi nggak lancar, mungkin kamu kebanyakan galau jadinya kerjaan kamu berantakan, something like that sih yang aku lihat sih. Karena ini kita lagi nggak ngomongin uang dan kita lagi nggak ngomongin sifat karakter, jadi nggak ada omongan tentang dia kaya atau dia makmur sih, enggak sih. Tapi aku lihat memang ini lebih feeling aku sih lebih kayak ke arah jangan sampai hidup kamu berantakan cuma gara-gara kamu terlalu mikirin masa lalu kamu yang hancur, tentang broken heart kamu ini, jangan gitu ya. Kamu harus, ya ini yang tadi aku bilang, moving forward, karena ada si sendal ini yang menunjukkan ya kamu tuh jangan stuck di sini aja gitu loh, jangan sedih, ya udah sedih aja gitu, nikmatin kesedihannya ya nggak boleh gitu ya, karena kamu harus realistis juga ya, hidup juga butuh duit, butuh temen, butuh bergaul, dan butuh ya butuh aspek yang lain gitu selain dari cinta eros itu sendiri gitu. Jadi jangan stuck teman-teman, karena di sini ada jangkar kapal juga gitu. Kalau menurut aku dari charm udah cukup. Udah lumayan detail juga, ternyata bagus juga, resonate-nya lumayan. Aku akan mulai ke sesi ini. Kalau ada yang tahu ini sesi apa? Coba aku keluarin. Yes, ini message in the bottle ya. Aku masukinnya ke wadah si Doraemon. Oke teman-teman, jadi ada 135 pesan yang aku tulis sendiri ya. Semoga lebih resonate, semoga juga lebih detail untuk ngasih tauin pesan apa yang terbaik buat kamu saat ini. Oke, jangan di skip seperti biasa, karena aku akan shufflingnya itu live ya, supaya bener-bener teman-teman tahu kira-kira apa sih pesan selanjutnya buat kamu. Oke, dalam nama Tuhan Yesus untuk pile nomor 1. Wow, oke. Oke, cepet banget dapetnya, semoga resonate. Dia udah terbang-terbangan. Ada 1, aku ambil dulu. Dapat berapa kita ya? 2, 3, 4, 5. Oke, cukuplah kalau 5 ya. Kita coba buka. Pertama, I need time to think clearly. Jadi yang aku bilang tadi, kamu harus harus mikir, bener-bener mikir jernih, jangan asal gegabah, karena kalau misalkan gegabah, actionnya juga gegabah. Yang aku lihat di sini kamu harus kayak rilis, harus bener-bener kayak harus kayak
pikirinnya tuh bukan bener-bener lagi sedih. Jangan mikirnya waktu lagi marah, jangan mikir waktu emosi kamu lagi naik turun, karena nanti takutnya actionnya itu malah salah langkah gitu loh. Dan jangan kayak terlalu fokus sama kesedihan kamu sih, karena ketika kamu lagi sedih dan marah banget ya pasti kamu mikirnya ya udah putus aja, ya udah gitu. Jadi harus lebih lebih apa ya, lebih santai. Dan ini nunjukin mungkin juga orang yang kamu lagi fokusin sekarang juga kayak nggak mau terlalu ngomong sama kamu, mungkin karena dia lagi butuh waktu untuk mikir sih. Itu ada I need time to think clearly. Jadi mungkin dia lagi diem dulu sekarang, nggak mau terlalu banyak komunikasi sama kamu karena dia butuh waktu buat mikir gitu, ini mau dibawa kemana hubungan ini. Yang aku lihat seperti itu ya. Selanjutnya younger. Oke, aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi yang aku lihat memang yang kamu lagi pikirin ini ya, orang yang kamu lagi fokusin ini ya, ini adalah orang yang lebih muda daripada kamu, mungkin secara umur atau secara emosi, makanya jadinya labil atau enggak sering berantem sama kamu, nggak mau ngalah, egonya tinggi, something like that yang aku lihat gitu ya. Karena younger itu kalau di apa ya, kalau di prediksi itu atau di jiwa gitu ya, ini kan tarot itu kan ngomongin tentang soul dan heart gitu ya, bukan tentang umur pada umumnya ya. Jadi bisa jadi fisik kelihatannya enggak kok dia lebih tua kayak Karoro, tapi lihat mungkin dia punya soul atau dia punya pemikiran apa kayak mindset atau enggak egonya dia itu masih muda dan belum mateng gitu loh. Bisa jadi kamu bisa ya, kamulah yang lihat resonate seperti apa ya di hidup kamu gitu. Yang jelas yang kelihatan di sini kayaknya pasangan kamu itu younger than you atau enggak lebih muda daripada kamu gitu. Oke, selanjutnya. Wow, baru di ngomongin soul. Oh my god. Look into your soul, see higher possibilities ya. Yang aku lihat, jadi bahasa Indonesia ini adalah kayak kamu harus lihat lagi ke hati kamu, ke jiwa kamu. Sebenarnya tuh kamu tuh banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang baik, banyak banget hal-hal baik yang bisa kamu lihat sebenarnya yang sudah terjadi di hidup kamu. Cuma mungkin karena sekarang kamu lagi emosi, kamu lagi patah hati, lagi sedih, jadi kamu tuh nggak bisa ngelihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang memang selama ini kamu rasakan gitu. Yang kamu lihat tuh kayak ya gue pokoknya kayak gue sial banget, gue apa, yang kamu tuh kayak gitu terus. Padahal di sini yang aku lihat juga banyak banget miracles dan blessings yang sudah terjadi di hidup kamu dan akan terus terjadi di hidup kamu gitu. Dan di sini juga dikasain semua itu baik-baik aja kok, semuanya tuh nggak buruk-buruk banget kok sebenarnya ya. Cuma ya balik lagi karena kamu udah ngerasa broken heart, terus kamu juga nggak ikhlas dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu kecewa, kamu punya akar pahit sama Tuhan gitu loh. Jadinya kamu ngerasa kayak iya emang berantakan hidup gue dah segala macam gitu. Jadi di sini tadi dibilang disuruh lihat lagi dengan jernih ke hati kamu, bener nggak sih kamu tuh sial mulu hidupnya? Nggak juga kan. Nah disuruh kayak gitu di sini ya, kamu harus juga hitung berkat dan kebahagiaan yang mungkin orang hidup tuh sedih mulu kan gitu. Oke, selanjutnya nempel semua. Oh my god, do you love me too? Oh, oke, ini orang nanya nih sama kamu, kira-kira kamu juga suka nggak atau sayang juga nggak sih sama dia, karena dia juga mungkin kayak ngerasa ya kamu udah terlalu banyak disakitin sama orang, sama dia juga gitu. Jadi dia kayak takut kayaknya kamu nggak suka sama dia dan kayaknya nggak mau berhubungan sama dia gitu, nggak mau deket lagi sama dia. Jadi dia kayak sebenarnya dalam hatinya nanya, sebenarnya lo suka juga nggak sih sama gue, sebenarnya lo punya rasa yang sama nggak sih sama gue gitu. Karena yang tadi aku bilang ya, nyambung nih di sini. Jadi kamu tuh kayak menutup diri kamu, Nine of Wands kan orang yang menutupi dirinya, membentengi dirinya dengan sangat banyak banyak batu bata dan wands lah ya di sini gitu ya. Jadi orang tuh nggak bisa masuk ke diri kamu, dan dia tuh sebenarnya tuh sekarang lagi action untuk berusaha masuk ke kehidupan kamu, tapi kayak masih terlalu banyak halangan dan rintangan gitu karena kamu tuh menutupi diri kamu banget gitu. Makanya dia nanya sebenarnya sama dirinya, sebenarnya lo suka nggak sih sama gue gitu. Tuh ditanyain tuh, Oke, di sini juga ada I have to let you go tuh. I have to let you go. Jadi sih menurut aku sih karena memang dia selalu bertanya-tanya kamu suka sama dia apa enggak.
sebenarnya kamu tuh juga mau sama dia apa enggak, dia bingung harus kayak gimana. That's why kayak akhir-akhirnya dia memutuskan kayak apa gue pergi aja ya, karena kayaknya nggak dayung bersambut gitu loh. Yang aku lihat tuh seperti itu sih, dianya kayak bukan ketakutan tapi lebih kayak udah putus asa nih harus kayak gimana ya gitu sih. Jadi kayak saran dari aku, kalau memang kamu mau sama orang ini, masih mau berhubungan sama orang ini sih, cepet-cepet kasih clue lah. Kalau enggak ya sayang lah, dia bakalan ninggalin kamu karena kamu nggak kasih clue atau kisi-kisi, atau nggak kasih kode sama dia kira-kira kayak gimana gitu harusnya ke depannya. Kayak gitu sih aku lihat sih. Oke, menurut aku sekian untuk file nomor 1, udah cukup clear menurut aku. Semoga kalian suka teman-teman. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka sama video aku ini. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau memang menurut kalian video ini menarik dan berguna. Oke, jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Oke, see you in next reading and beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan deck yang ini. Oke, kita lagi ngobrolin tentang apakah hubungan kamu sama pasangan kamu yang kamu lagi pikirin ini, entah pasangan, gebetan, terserah, bisa bersatu dan layak untuk diperjuangkan. Apakah prediksinya bagus atau tidak ke depannya? Kita lihat ya teman-teman ya. Aku akan live shuffling kali ini karena aku lagi males banget shuffling sendirian. Ya udahlah, aku pikir di sini aja. Dan karena ini live shuffling, aku harapkan teman-teman nggak nge-skip karena cara mainnya itu beda kalau memang live shuffling. Aku karena nggak meditasi langsung kayak gini, jadi aku harapkan energi kalian tuh ketumpuk di sini, jangan sampai salah, jangan di skip, jangan pelit kuota kalau aku lagi ngomongin live shuffling alias ngocok secara live. Oke, teman-teman. Untuk file nomor 2 kita lihat hubungannya seperti apa. Oke. Untuk file nomor 2, walaupun gak kelihatan mungkin di kamera, jangan di skip ya teman-teman ya. Oke. Oke. Untuk file nomor 2 aku rasa cukup. Aku langsung buka. Ada Queen of Cups, ada Two of Wands, ada the Queen of Pentacles, ada the Moon, dan ada Knight of Pentacles. Oke. Oke, selanjutnya aku akan shuffling energinya. Aku akan shuffling dari Oracle energi. Oke, jangan di skip ya teman-teman untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 1, prediksi ke depannya dengan orang yang difokuskan. Oke. Dari Oracle Whisper of Love Oracle untuk pile nomor 1. Oke ya. Untuk pile nomor 1. Pile nomor 2. Oke, untuk pile nomor 2. Prediksi ke depannya. Untuk pile nomor 2, alright. Jangan di skip teman-teman. Untuk pile nomor 2 sekarang dari Oracle Unicorn. Oke. Oracle Unicorn untuk pile nomor 2 adalah Yesus. Pile nomor 2. Pile nomor 2. Oke.
Untuk pile nomor 2 prediksinya. Wow, sulit banget. Untuk pile nomor, oke. Oke, kita buka. Ada Innocence, ada Express Love Through Gift, dan ada Third Chakra, ya, ada Third Chakra. Oke, lanjut ke satu-satunya pesan, oracle pesan untuk pile nomor 2. Oke, untuk hubungan ini ya. Oh my god, ternyata susah juga ya untuk live shuffling. Oke. Comfort. Sip, aku akan beresin sebentar ya teman-teman. Oke, pile nomor 2, this is your card. Yang aku lihat di sini, yang langsung kelihatan, yang one thing that I know, di sini ada orang yang mikir terus, ya. Mungkin bijak, mungkin baik hati, tapi mikir terus. Ini juga ada orang yang, sorry ada motor, ada orang yang juga mikir juga gitu loh. Di sini ada orang yang mikir, di sini ada orang yang mikir. Saling sama-sama suka, saling udah tahu apa yang mau dilakuin tapi diem. Jadi satu di sini, satu di sini. Udah, istilahnya sampai Doraemon jadi langsing juga nggak bakalan ketemu jalan tengahnya, nggak bakalan bisa bersatu. Kalau berantem nggak bakalan bisa damai. Kalau belum jadian, belum tidak akan pernah jadian gitu. Kenapa? Ya karena seperti ini. Satu diem, satunya lagi diem. Gitu. Jadi ini memang aku lihat memang hubungan ini sama punya perasaan. Jadi yang ini kayak kalau kamu lihat Queen of Cups itu orang yang udah tahu mau kayak gimana, sangat keibuan, baik, bijaksana banget ya, lemah lembut. Yang ini pun juga udah tahu mau kemana karena dia udah kayak ngegenggam dunianya, dia udah tahu sebenarnya visi misi kedepannya mau kayak gimana, insight buat hidupnya kayak gimana, cuma diem. Two of Wands itu melambangkan apa ya, pause situation, pause gitu ya. Jadi nggak ada progress, stagnan gitu, nggak mau usaha, intinya kayak gitu. Terus habis itu ada The Moon di sini. The Moon ini menunjukkan juga memang kayak masih berkabut, masih bingung mau kemana, mau kayak gimana, mau dilanjut atau enggak, belum tahu banget clearnya harus kayak gimana ke depannya gitu ya. Belum ada decision yang bener-bener dilakuin gitu. Jadi mungkin udah tahu mau kayak gimana tapi belum dilakuin gitu. The Moon seperti itu. Tapi The Moon itu juga ngomongin tentang fantasi, tentang imagination, dan tentang dreaming gitu ya, daydreaming. Jadi yang aku bilang makanya mungkin udah saling suka, karena kemungkinan besarnya seperti itu kelihatan saling suka, bukan cinta bertepuk sebelah tangan atau kayak gitu-gitu, enggak. Yang aku lihat dua-duanya punya apa ya, punya perasaan yang sama, cuma memang diem. Dua-duanya itu nyaman dengan diemnya sendiri gitu loh, nggak mau maju dan kayak ya udahlah gini juga udah oke. Karena kenapa yang aku lihat memang salah satunya memang kayak dia maju tapi pelan banget. Knight of Pentacles itu adalah pejuang, satu-satunya pejuang yang memang apa ya, yang kudanya itu diem. Kalau yang ngerti tarot sedikit pasti tahu Knight of Pentacles itu adalah kesatria yang paling lama jalannya. Dia itu memang cukup banyak yang dipikirin dan yang diapain ya, yang dipilih-pilih dalam otak dan dalam hatinya, makanya memang agak lama. Earth sign itu memang tipe yang kayak mikir banget, mikirnya dalam arti kayak banyak yang diapain sih ya, ditimbang gitu ya, makanya jalannya lama ya. That's why kayak ya nggak kalau belum bener-bener jadi pasangan ini kayak masih gebetan atau masih deket-deket gitu, memang ini bakalan lama gitu loh ya, karena memang progresnya nggak ada gitu. Mungkin kalaupun ada kelihatannya kecil banget, that's why kayak hampir nggak kelihatan progres gitu, kayak stagnan gitu sih. Di satu sisi lagi juga orangnya juga ya Queen of Pentacles juga kayak gitu kan ya. Ada kemungkinan juga memang kalau memang yang nonton ini adalah seorang maskulin, entah cewek atau cowok, pokoknya maskulin. Ini kayaknya ada dua yang dealing ya di hidup kamu. Jadi kayak kamu tuh bingung ya mau milih yang mana. Kalau kamu ini feminin,
pasangan kamu yang kamu lagi pikirin ini kenapa nggak mau deketin kamu secara gamblang dan secara straight, karena memang dia lagi mikirin di dua orang ini gitu. That's why dia jalannya lama nih, karena dia mikir mana yang terbaik gitu. Makanya dia lagi mikir nih mana dari dua ini yang terbaik, makanya dia diem posisinya. Yang aku lihat kayak gitu sih, dia belum tahu, belum clear visionnya dia mau kemana dan mau ngapain sama yang siapa gitu. Nah aku lihat kayak gitu sih kemungkinan besarnya kenapa masih stagnan dan sebenarnya harus kayak gimana ke depannya. Kayak karena memang orang yang di dalam hubungan ini juga masih bingung mau kayak gimana gitu. Terus kalau prediksi ke depannya gimana? Prediksi ke depannya si yang kamu pikirin ini juga memang kayaknya bisa vice versa ya. Pokoknya di antara kalian itu ada yang memang masih belum tahu, belum clear mau kayak gimana. Masih diem doang karena memang dealing di dua orang yang berbeda. Jadi dia harus milih yang salah satu ini nih. Ya aku lihat kayak gitu, makanya pergerakannya lambat sekali gitu. Nih aku kasih lihat ya. Kayak gitu. Ya aku lihat tuh seperti itu ya teman-teman ya prediksinya. Dia masih 50-50 nih untuk ngedeket untuk bener-bener sama kamu masih 50-50 kalau yang file nomor 2 ini aku lihat. Dia harus bener-bener meyakini dirinya sendiri kamu atau dia nih yang dia pilih gitu. And then ada third chakra, dapat third chakra. Ada express love with gift, ada innocent, dan ada comfort. Aku dari sini dulu ya teman-teman ya. Yang aku lihat di sini karena ada third chakra. Third chakra ini tentang harga diri ya, self esteem, terus juga tentang apa ya, power of transformation, tentang orang yang mau menjadi orang lebih baik. Jadi tentang kalau bahasa ininya tuh kayak manipura gitu ya, di solar plexus gitu ya. Jadi memang kayak ngomongin tentang gimana caranya kamu itu menjadi orang lebih baik ya. Makanya terus menjadi orang yang tahu apa yang mau dilakukan gitu, karena memang ini transformasi. Jadi ini kayak kartu the death ya, ada rasa mau rebirth gitu ya, mau hidup kembali dengan menjadi orang yang lebih baik, the better person. Nah yang aku lihat memang di sini ada orang yang kayak mau diem dan ada orang yang lagi berpikir banget ke depannya mau kayak gimana, karena ya dia itu bukan sekedar diem. Ini kan kelihatannya kan di sini stagnan, diem gitu kan. Kenapa sih dia diem? Sebenarnya karena memang dia tuh pengen banget menjadi orang lebih baik, atau enggak punya pasangan yang memang jauh lebih baik dibandingkan pasangan sebelumnya, seperti itu. Makanya yang aku lihat di sini jalannya lama, karena dia mikirnya bener-bener mikir yang bukan sembarang mikir ya yang penting gue punya dapat pacar yang ganteng, yang cantik, yang baik gitu, enggak. Cuma kayaknya di sini bener-bener dia pengen punya transformasi juga dalam hubungan percintaannya gitu. Dia nggak mau main-main gitu loh, yang aku lihat kayak gitu. Terus juga sebenarnya sih sarannya itu adalah kalau memang kamu mau sama dia dan mungkin kamu itu ngerasa gue lebih baik kok Kak Roro dibandingin orang yang lagi dia deketin juga apa segala macam, tunjukinnya bukan asal tunjukin doang gitu. Iya gue lebih baik, tapi mungkin kamu bisa kasih kejutan sama dia, atau enggak memang kamu lebih lebih perhatian sama dia, karena di sini kan express love through gift. Jadi kayak mengekspresikan cinta kasih kamu itu melalui hadiah, bisa hadiah bener-bener hadiah atau enggak perhatian gitu kan. Jadi lebih perhatian lah sama dia gitu. Kamu harus bertransformasi juga, ada tercakra juga kan di sini untuk menjadi orang lebih baik supaya dia ngerasa nyaman sama kamu. Di sini kan ada comfort gitu ya. Memang kayak harus menjadi helper lah gitu di hidupnya dia dan bikin dia tuh nyaman sama kamu ya. Ingat karena ada the comfort gitu. Terus di sini juga ada dari Oracle Unicorn, ada innocent, take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. Jadi kayak jangan terlalu serius dan jangan terlalu pendiam sih. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu, harus lebih playful, harus lebih bikin dia itu nyaman sama kamu ya. Maksudnya yang harus bener-bener bikin dia tuh happy sama kamu. Jadi dari yang tadinya dia mungkin bingung mau milih yang ini atau milih si ini gitu ya, ada dua queen di sini, jadi dia bisa tahu mana yang terbaik ya. Jadi jangan terlalu pasif sih, menurut aku kayak gitu aja. Karena kalau pasif ya mau gimana, dia juga kayak gue pacaran sama siapa, gue punya pasangan kayak gini banget sih gitu, kayak patung gitu kan segala macam. Jadinya bisa jadi dia milih orang lain, something like that teman-teman. Karena ya nggak bisa ngomong doang ya gue suka sama lo, tapi kalau misalkan no action ya hoax gitu kan. Gitu sih menurut aku kayak gitu ya untuk file nomor 2.
Jadi dia juga masih bingung 50-50 jawabannya ya, prediksi ke depannya gimana, karena dia pun juga belum bisa mikir secara jernih gitu. Untuk card menurut aku cukup. Aku mau masuk ke sesi logo-logo ini teman-teman, supaya bisa tahu juga lebih jelas mau kayak gimana dia prediksi ke depannya kamu dan dia. Silakan relax dan silakan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Aku akan menutup mata dan dan melihat ya. Ngambilnya tutup mata dalam nama Tuhan Yesus. Untuk file nomor 2, prediksi ke depannya dengan pasangan yang ini, dengan orang yang difokuskan seperti apa dalam nama Tuhan Yesus. Semoga resonate, semoga juga berguna. Alright. Wah, ini disuruh bener-bener cari solusinya sampai 3 kali. Ini, wow. Oke, ada simbolnya Q, N, dan R ya. Kalau kalau masalah masalah inisial silahkan dipikirin disebutin aja bener apa enggak ya, karena ini hanya tambahan ya, tapi biasanya bener kalau kata viewers aku sih. Ada demun lagi di sini yang memang 2 kali dapat demun, tadi juga dapat demun kan teman-teman ya. Jadi memang kayaknya sih aku ngerasa sama-sama saling memikirkan, sama-sama sering kayak berimajinasi gitu ya, tapi ya sama-sama juga bingung nih mau dibawa kemana sih hubungannya gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. And then di sini ada freedom ya, yang aku bilang seperti innocent, playfulness ya. Di sini kan yang aku bilang tulisannya innocent, take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. Jadi aku sih ngerasa memang jangan terlalu semuanya diseriusin, dan jangan terlalu introvert, jangan terlalu menutup diri, harus lebih punya sense of humor gitu ya. Jadi lebih menyenangkan, karena pasangan nggak cantik atau ganteng doang teman-teman, nggak pinter doang, tapi kalau juga ngeboringin juga kan gak enak ya hubungannya seperti itu gitu. Menurut aku seperti itu. Dan kayak di sini ada lukisan ya. Aku sih ngerasa sih ini lebih kayak supaya kamu tuh lebih berwarna, lebih ceria, lebih berwarna, dan juga kayak lebih berani untuk mengambil resiko. Seperti kayak kalau orang mau ngelukis ya jangan warna pastel doang, nggak mungkin bagus gitu ya, pasti ada warna yang aneh atau abstraknya juga gitu ya. Aku sih ngerasa di sini sih emang kamu harus live your life seperti Innocent lagi ya, ada bacaan live your life gitu ya di sini ya. Jangan pernah takut ya, live your life like a child ya, punya sense of humor dan sense of wonder gitu. Jadi jangan takut untuk berimajinasi dan untuk untuk do something crazy. Sometimes juga harus kayak gitu kan ya, supaya lebih kayak menyenangkan gitu kan. Ada memori yang diingat dari kamu, nggak kalem-kalem aja seperti Queen of Pentacles atau Queen of Cups gitu kan. And then di sini disuruh juga, karena ada the freedom juga ya, aku lihat ya kamu di sini juga dapat ini ya, ini kan gambarnya boba gitu ya, minuman boba. Mungkin aku sih ngerasa sih kayak kamu lebih kayak mungkin ngajakin dia jalan ya kan, ngajakin dia santai-santai quality time, karena di sini juga ada tadi kayak express love through gift ya. Mungkin kamu kasih surprise ke dia, kamu ngajakin dia ngedate gitu kan, dating, quality time. Mungkin kalau memang lagi nggak bisa kayak video call, tapi kayak bener-bener kamu tuh sambil makan, kayak di film apa aku lupa gitu, film Korea. Jadi kayak mereka video call tapi mereka tuh sama-sama kayak punya snack sendiri-sendiri gitu, terus kayak sambil ngobrol. Jadi semacam kayak di coffee shop kita ngobrol, tapi sebenarnya tuh sama-sama di rumah masing-masing kayak gitu ya, something like that. Hal-hal kecil tapi bermakna dan lucu menurut aku gitu ya. Ini sih seperti itu, karena di sini dapat boba, jadi kayak harus dating, harus lebih banyak quality time gitu ya, apapun bentuknya dan kayak gimana pun ceritanya gitu. Mungkin lagi WFH, lagi di karantin seperti kejadian corona gitu, nggak bisa kemana-mana kan, tetap bisa video call gitu kan. Jadi jangan stuck, jangan mikir monoton gitu teman-teman ya, kalau emang mau punya progres dalam hubungan ini kayak gitu. Karena solusinya nih kayaknya memang kamu disuruh nyari solusi, karena dapat lambang kunci 3 kali itu langka banget sih, dapat kunci yang sama bisa sampai 3 kali. Jadi menurut aku memang kamu berkali-kali diingetin sama semesta, sama Tuhan Yang Maha Esa, kamu kalau mau sama dia lancar hubungannya ya kamu harus lebih aktif ya gitu ya, mencari solusi ini harus kayak gimana ke depannya gitu. Oke, menurut aku juga kalau untuk charm cukup teman-teman. Aku akan mulai ke sesi ini. Di dalam otaknya si Doraemon ini ada 135 pesan. Oke, aku akan ambil
Sesi message in the battle. Oke. Aku akan live shuffling juga. Semoga lebih resonate dan lebih dalam lagi pesan yang ingin disampaikan melalui ini. Oke, dalam arti Yesus untuk file nomor 2. Oke. Aku akan ngambil 3 sampai 6. Terserah dapatnya berapa. Oke, 4. Sekali lagi aku bilang jangan di skip kalau aku lagi live shuffling ya. Oke. 4, 5, iya 4, 5, 6. Dah cukup. Oke, kita lihat satu persatu. Semoga lebih resonate ya teman-teman. Yang pertama ada This past trap me. Oke, yang aku lihat memang bener-bener ini ada orang yang nggak bisa ngelepasin masa lalu, entah kamu atau dia ya. Ada orang yang nggak bisa melupakan masa lalu, dan nggak ada orang yang kayak punya trauma di masa lalu, atau memang kayak punya akar pahit di masa lalu yang bikin dia tuh nggak mau maju ke depan, nggak mau moving forward, nggak mau move on, kayak gitu sih yang aku lihat ya. Oke, yang kedua ada too many options. Yes, yang aku lihat ya, bener kan ya, ini ada si Queen of Pentacles. Ada Queen of Pentacles dan ada Queen of Cups ya. Jadi memang ada dua pilihan sih. Entah cewek entah cowok ya, karena feminin ini bisa cewek dan cowok ya kalau di energi. Ya, yang aku lihat seperti itu. Ya, jadi kamu kalau emang mau sama dia, karena memang dia punya banyak opsi, punya banyak pilihan, ya kamu harus menjadi orang yang lebih baik lah ya gitu. Walaupun dia punya opsi, bisa jadi dia milih kamu kalau memang dia ngerasa kamu adalah orang yang lebih baik dibandingin yang satunya lagi gitu ya. Ada air sign. Air sign itu kan Gemini, Libra, dan Aquarius. Bisa jadi dia, bisa jadi kamu yang air sign. Please komen di bawah kalau memang benar. Atau enggak memang energinya energi air. Air itu kan pemikir gitu ya. Sword, jadi dia memang mungkin kayak lagi mikir pakai logikanya gimana ya. Dia lagi nimbang-nimbang yang terbaik yang mana gitu, milih kamu atau milih si pasangan yang lain itu gitu, gebetan dia yang lain gitu ya. Karena energi itu bisa bener-bener zodiak bisa jadi memang energinya dia tuh memang lagi jadi air gitu ya, jadi si sword. Oke, selanjutnya ada I cannot do anything right now. I cannot do anything right now. Bener banget ini karena ada pause ya. Yang aku bilang dari awal aku bilang dia tuh energinya pause. Dan kalaupun dia jalannya itu lelet banget ya. Progresnya itu kecil banget ya. Udah berkali-kali aku bilang kayak gitu ya. That's why ya keluarnya ini lagi gitu ya di message ini ya. Kelihatan memang dia itu nggak bisa memutuskan mau milih yang mana sekarang. Jadi sekarang yang aku saranin buat kamu adalah kamu yang bener-bener kayak kasih ke dia secara perlahan dengan action kamu, dengan sifat dan sikapnya kamu ke dia, kalau memang kamu tuh yang terbaik buat dia. Karena dia tuh masih bingung, dia tuh mau ngapain tuh dia bingung, karena dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tahu mana yang terbaik, kamu atau si pasangannya dia yang lain gitu. Oke, ada hello tuh, dia sebenarnya tuh juga kayak ngerespon kamu. Yang aku lihat tuh dia ngerespon kamu walaupun dia nggak ada progres dan kayak gimana, tapi sebenarnya dia tuh juga apa ya, kelihatannya sih ngerespon kamu gitu. Jadi dalam tanda kutip ya, cinta kamu tidak bertepuk sebelah tangan, yang aku lihat seperti itu. Oke, satunya lagi ada be a peaceful person, help those in need ya. Jadi kayak yang aku bilang, kalau misalkan mau dia pilih, kamu jangan pasif ya. Kamu jangan pasif, kamu ajakin dia dating, bikin dia itu happy gitu ya, segala macam. Kamu juga mewarnai hidupnya dia, live your life gitu. Jadi orang yang kayak anak kecil, innocent, lucu, bikin dia comfort juga gitu ya. Karena di sini ada comfort juga. Kalau kamu ingat ya, di sini comfort bener-bener bikin dia nyaman. Karena kalau misalkan kamu itu nggak bikin dia nyaman ya, dia tuh gimana gitu mau milih kamu, karena dia kayaknya memang butuh orang yang bisa help hidupnya dia gitu, menjadi helper, menjadi healer gitu ya, bikin dia nyaman gitu.
menjadi bahunya dia gitu loh teman-teman. Kalau memang kamu nggak bisa jadi seperti itu ya, dia ngerasa kayak ngapain gue pacaran atau ngapain gue deket sama orang kalau itu orang nggak bisa jadi apa-apa di hidup gue gitu. Gue butuh orang yang bisa bikin gue nyaman dan happy lagi gitu di saat gue lagi pusing kerjaan segala macam gitu. That's why kayak di situ tulisannya kan kayak kamu harus jadi orang yang bikin orang damai dan bikin orang tuh happy lagi, comfort gitu ya. Oke, menurut aku sih untuk file nomor 2 cukup sekian. Semoga bisa bener-bener bikin kamu tahu harus kayak gimana ke depannya sama orang yang kamu fokusin ini sekarang ya, yang lagi kamu pikirin. Semoga berguna teman-teman, dan jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka sama video ini resonate dan juga membantu kalian dalam memutuskan sesuatu. Jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Oke, see you in this in next readingan beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini, dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan deck yang seperti ini lambangnya. Oke, kita lagi ngobrolin gimana prediksi atau kemungkinan besarnya sama hubungan atau pasangan kamu yang sekarang, orang yang lagi kamu fokuskan saat ini. Ini gimana sih Kak Roro prediksi ke depannya gitu ya. Jadi aku akan melihat prediksi atau kemungkinan terbesarnya seperti apa. Aku juga mungkin nanti bisa kasih pesan. Kita lihat apapun pesan yang dari sini nanti aku akan cek ya. Jadi ini kayak energi cek juga. Dan karena ini aku shufflingnya itu live, mohon teman-teman jangan di skip. Karena kenapa? Karena energi kalian baru aku mau kumpulin sekarang. Jadi biasanya kalau misalkan aku nggak live shuffling itu memang aku udah kumpulin energinya, aku meditasinya agak lama. Tapi karena tadi aku males, aku pengennya bareng sama teman-teman. So mohon maklum kalau agak lama karena memang aku baru mau ngumpulin ketika ini nih lagi proses seperti ini. Oke, jadi suka nggak suka jangan di skip. Oke, tonton aja. Oke, sekali-sekali doang kok aku kayak gini kok, tenang aja. Oke, aku mulai untuk file nomor 3 dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan teman-teman relax dan silahkan teman-teman mengucapkan salam juga kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan teman-teman ya. Oke, untuk file nomor 3 dalam Tuhan Yesus, gimana hubungannya, prediksi hubungannya sama pasangannya sekarang. Oke, file nomor 3. File nomor 3. Oke, aku rasa cukup. Ada Queen of Pentacles, ada The Hierophant, ada Five of Cups, ada Seven of Pentacles, ada The Chariot, dan ada Wheel of Fortune. Alright, the Wheel of Fortune-nya keluar lagi. And then sekarang aku mau ngambil dari Oracle Energi. Seperti biasa juga, jangan di skip kalau aku live shuffling. Oke, dalam Tuhan Yesus untuk pile nomor 3. Oke. Dari Whisper of Love energi Whisper of Love Oracle. Alright. Terakhir dari Oracle Unicorn Oracle. Oke, untuk file nomor 3, please give me the answer. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, file nomor 3. Oke, relax. Untuk file nomor 3 dalam nama Yesus. Oke, kita buka. Door to value, alright. Romance, wow, it's a good
turn on your heart light, and then ada magic. Oh my god, it's so cute card. Ya, yang terakhir untuk saran dari nih untuk pile nomor 3. Saran untuk pile nomor 3. Oke. Prosperity. Oke, teman-teman, kalian udah lihat semuanya, aku akan beresin sebentar ya. Oke, pile nomor 3 ini udah aku beresin, and this is your cards. Yang aku lihat di sini langsung ke door to value ya. Aku langsung ke door to value, ngelihatnya sama prosperity. Kenapa aku langsung lihat ke sini? Karena dua-duanya ini sangat sangat kelihatan banget, ini udah kelihatan tentang duit lah gampangnya gitu ya. Ini tentang uang, pundi-pundi uang juga ada di sini nih. Ada orang yang kayak emas, berlian seperti itu ya kan. Jadi memang one thing that I see adalah ini yang pile nomor 3 ini orangnya yang lagi kamu pikirin, atau kamu bisa ya karena ini bisa vice versa. Pokoknya ada yang lebih fokus ke arah gimana caranya untuk menjadi orang yang orang yang makmur, orang yang sukses, segala macam, something like that. Karena di sini juga ada orang yang fokus ke arah 2 doang. Jadi Five of Cups itu adalah tipe orang, kalau lambangnya Five of Cups adalah orang yang lagi fokus di satu sisi dan aspek hidup yang lainnya tuh didimin. Nah, yang aku lihat karena di sini ada Queen of Pentacles dan Seven of Pentacles, yang berarti kemungkinan besar orang ini lagi mikirin tentang kehidupannya, gimana caranya untuk menjadi lebih makmur, untuk menjadi lebih sukses, untuk kalau yang pernah bangkrut atau gagal, gimana caranya untuk bangkit kembali setelah gagal gitu ya, something like that yang aku lihat. Jadi memang karena terakhirnya juga memang ada Wheel of Fortune, Wheel of the Year gitu ya, ini melambangkan orang ini tuh kayak kadang suka, kadang enggak, kadang turn on, kadang turn off gitu di percintaannya sama kamu gitu, hubungannya sama kamu. Jadi kayak kadang ngubungin banget intens, kadang juga dalam tanda kutip ghosting atau hilang gitu aja, nggak ada communication gitu. Yang aku lihat seperti itu karena ya itu dia tuh nggak bisa fokus di banyak hal, tipenya dalam tanda kutip nggak bisa multitasking orangnya. Dia tuh memang bener-bener lagi mencari uang banget yang aku lihat sih. Dan yang kelihatan di sini memang orangnya nggak romantis dan pasif yang aku lihat, karena dapat dalam tanda kutip ya sentilan di sini ada romance dan ada turn on your heart light. Jadi memang kayak di sini disuruh kayak lebih peka, lebih romantis, harus lebih banyak quality time, harus lebih banyak ngasih tauin, show up gimana your feeling sama pasangan, tipe-tipe yang kayak gitu sih. Karena di sini kelihatannya memang orangnya ogah-ogahan dalam berhubungan gitu ya. Dan yang aku lihat juga di sini hubungannya sebenarnya pengennya serius karena ada the Hierophant. Hierophant ini juga kan sometimes ini dilambangkan untuk lambang untuk pernikahan sebenarnya, tapi juga tentang intuisi juga untuk pencarian yang terbaik itu yang mana. Jadi memang ini adalah yang aku lihat, memang di sini ada orang yang memang the Chariot itu kan kesatria yang paling ini ya, yang paling tinggi ya, karena dia satu-satunya kesatria yang ada di Major Arcana. So yang aku lihat memang dia berusaha banget, tapi kadang-kadang berusahanya itu terlalu fokus ya, karena ada the Five of Cups, makanya jadinya kelihatannya dia tuh nggak serius. Padahal sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia serius sih sama kamu. Yang aku lihat dia pengennya pernikahan sih, karena ini udah kayak soul connection, ini kayak lebih ke intuisi, bukan kayak the lovers atau two of cup doang, tapi ini hubungannya memang udah Hierophant. Jadi kayak memang ngomonginnya tentang intuisi gitu loh. Ini soul connection yang aku lihat seperti itu. Cuma ya balik lagi, siapa yang tahu kalau misalkan hati orang gitu kan. Makanya kamu juga kayak mikir, ini gimana sih mau dibawa kemana hubungan ini kayak gitu ya. Di sini ada tipe penungguan juga, Seven of Cups, Seven of Pentacles itu juga yang pertama ngomongin tentang mau manen gitu ya, menunggu hasil panen. Jadi dia memang bekerja keras melulu. Istilahnya ini pohonnya dia keluarin pohonnya ini tuh bisa bikin dia itu tambah kaya, entah ini memang pohon duit atau enggak memang ini pohon bisa dia jual hasilnya untuk mendapatkan duit gitu ya. Jadi intinya kayak orang yang di sini tuh memang bener-bener kayak lagi berjuang banget supaya bisa jadi Queen of Pentacles gitu ya. Bener-bener kayak pengen
jadi orang dalam tanda kutip kaya, makmur gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin yang aku lihat aku rasain, entah entah bener atau enggak, tiba-tiba aku kepikiran kayaknya memang dia tuh juga berusaha banget menjadi makmur, menjadi orang yang mapan ya, karena sebenarnya pengen nikahin kamu sih, ujung-ujungnya pengen nikahin kamu, cuma karena memang dia nggak pernah ngasih tauin visi dan misinya itu ke kamu, jadinya kamu tuh salah paham, jadinya kamu mikir emang dia nggak serius sama kamu karena komunikasi kalian tuh kurang lancar ya, yang aku lihat ya. Dia kurang romantis, yang dilihat di sini kan dia kurang romantis, dia juga kayak turn off ya tipenya ya, dia tuh nggak pernah kayak ngasih tauin dan show up gitu gimana perasaannya dia ke kamu gitu kan, karena di sini kayak reflect on a time when you experience love, jadi dia kayak ya datar aja, gimana sih orang datar nggak kelihatan dia suka atau enggak gitu, kamu jadi kayak menebak-nebak apakah dia beneran suka sama kamu apa enggak gitu kan. Di sini juga ada romance, love is the one you love with personal attention and affection, jadi kayak levis tapi kayaknya enak gue lavish. Oke, jadi kayak intinya tuh kayak sebenarnya sih harus ada kayak romansa atau enggak ikatan intimate gitu supaya memang hubungan ini tuh berjalannya sehat dan berjalannya maju ke depan ya. Karena lu mau ngomong lu suka, lu sayang segala macam, tapi kalau nggak ada kelihatan, ya nggak kelihatan ya, ya siapa yang bakalan tahu gitu loh, ya kan. Ya semua orang juga bisa bilang suka sayang, tapi kalau nggak ada tindakannya siapa yang tahu gitu kan. Nah ini udah nggak bertindak, nggak ngomong lagi kan. Jadi ya gimana mau orang mau tahu, intinya ya kayak gitu lah seakan-akan. Tapi yang aku lihat sih di sini prediksi ke depannya gimana Kak Roro, apakah ini diperjuangkan atau enggak? Menurut aku sih diperjuangin aja, karena yang aku lihat memang dia tuh walaupun gak romantis atau segala macam, tapi sih dia sih di sini ada the chariot, di sini juga ada the wheel of fortune yang melambangkan memang dia tuh kayak ngerasa kamu tuh dalam tanda kutip ya memang dunianya, atau enggak memang kamu tuh takdirnya dia. Ditambah juga di sini ada hierophant yang menunjukkan memang dia itu memang visinya ke depan sebenarnya adalah untuk nikahin kamu. That's why dia itu pengennya sih makmur juga gitu loh, dan gak mau main-main gitu. Di satu sisi lagi terakhir kalau masalah dia serius apa enggak, prediksi ke depannya kamu dalam tanda kutip ya bisa bersatu sama dia apa enggak, kayaknya sih bisa. Kenapa? Karena di sini juga ada the magic. Make a wish, believe in miracle, magic surrounds you. Jadi Tuhan mau bilang kayak melalui kartu ini mau bilang kayak kamu jangan putus harapan, percaya aja kalau memang magic atau enggak, bukan magic ya maksudnya mujizat atau enggak memang kayak miracles tuh can happen gitu ya anytime, terserah Tuhan mau kasihnya kayak gimana, tergantung memang gimana kamu melihat situasi ini. Jadi ketika kamu memang melihat situasi ini masih bisa diperbaiki, ya pasti sebenarnya masih ada jalan. Karena sometimes mindset kita sendiri sih yang bikin kita parno atau enggak tersugesti, enggak ada jalan, enggak ada jalan. Tapi ketika kita masih believe in miracles dan kayak masih punya positive mindset, itu bakalan ketemu gitu jalan keluar atau solusinya sebenarnya maunya kayak gimana gitu ya. Karena di sini juga ada ngomongin divine timing sih, tentang divine timing atau enggak waktunya Tuhan, waktu yang memang benar-benar sesuai dengan rencananya Tuhan. Makanya yang aku bilang ini tentang soul connection sih, karena ini bukan asal suka-sukaan aja. Mungkin ini orang kurang romantis, mungkin ini orang kurang peka sama kamu, tapi percayalah kalau yang aku lihat dari tarot dan oracle card ini, dia itu nggak main-main sama kamu, pengennya memang nikahin kamu dan kayak cuma nunggu waktu yang tepat aja supaya semuanya tuh tepat gitu, uangnya tepat gitu ya, terus waktu dan semuanya tepat. Yang aku lihat tuh kayak gitu ya. Dia juga lagi memantapkan hati yang aku lihat, karena di sini ada penungguan di sini ya, dia lagi berpikir sambil nunggu gimana sih yang terbaik buat hubungan kalian berdua ini gitu. Tapi memang yang aku bilang, dia tipe yang tidak bisa multitasking, kalau lagi kerja ya kerja gitu. Makanya kayaknya dia, aku sih ngerasa kayak di sini lebih banyak memang dia nggak bisa romantis dan nggak bisa multitasking. That's why hubungan kalian tuh suka miskom, yang aku lihat sih kayak gitu ya. Misunderstanding, miscommunication, itu gara-gara itu yang aku lihat gitu. Karena ya ini udah sama nih tentang door to value dan tentang prosperity, ini memang tentang pencarian uang. Di sini orang yang nggak romantis, di sini orangnya yang memang nggak peka dan suka suka turn on off. Di sini tentang kamu, yang aku lihat kayak gitu, kamu memang harus lebih percaya dan lebih berserah sama Tuhan sih. Aku lihat di sini sih kayak biarin aja gitu loh. Yang penting kamu tetap jadi orang baik, yang penting kamu tetap perhatian sama dia. Ya udah biarin Tuhan gitu yang dalam tanda kutip ngegodok hubungan ini maunya dibawa kemana gitu. Karena di sini memang udah ada
si Wheel of Fortune yang memang mengisyaratkan udah ini biarin aja waktu yang ngatur gitu, karena memang divine timing itu kita nggak ngerti gimana tiba-tiba ada aja jalannya gitu untuk keluar dari masalah dan kegalauan ini gitu, biarin aja gitu. Untuk file nomor 3 ini puji Tuhan nggak terlalu berat, gampang untuk dibaca dan sangat enjoy akunya, so menurut aku udah cukup. Kalau untuk cardnya aku mau lanjut ke charm ini untuk melihat lebih detail pesan apa untuk file nomor 3. Aduh sorry, seperti biasa suaraku bermasalah. Oke, silakan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing ya teman-teman. Relax, take a deep breath dulu supaya memang santai dan aku bisa ngambil energi kalian. Oke, untuk file nomor 3 dalam nama Tuhan Yesus. Prediksi ke depannya. Oke. Kita lihat, dapat freedom, dapat oh my god, dream, dapat belief. Oh my god, kamu hampir dapat semua aspek yang kata-kata ini. Padahal ini banyak banget yang sama, yang kembar, tapi kamu hampir dapat semuanya. Dapat si bunny, dapat anak kecil, dan dapat apa sih namanya tuh, sendal. Oke, yang aku lihat di sini, kamu harus lebih banyak bermimpi, kamu harus lebih percaya sama apa yang sudah terjadi gitu loh. Maksudnya percaya sama Tuhan, percaya akan takdir ini. Jangan terlalu banyak ngegerutu, jangan terlalu banyak kayak ngerasa udahlah emang udah pasrah sama keadaan, ya udah hidup segala mati tak mau gitu. Ya udah gue dapet enggak ya nggak apa-apa gitu ya, jangan kayak gitu. Karena yang aku lihat di sini sih ini dua Bani ini tentang tentang fertilitas, tentang pernikahan juga, karena memang tentang dalam tanda kutip telur ya kan. Yang ini juga ada anak kecil. Jadi yang aku lihat sih di sini sih hubungannya sih memang serius dan pengen kayak punya keluarga ya, punya anak sama kamu sih. Makanya aku lihat di sini ada hierophant, di sini pernikahan yang sakral. Jadi makanya aku ngeliat sih di sini dia memang nggak main-main sama kamu, makanya mungkin nyari duit dan segala macam buat yang halalin kamu gitu ya. Yang aku lihat kayak gitu karena ada anak kecil dan ada si Bani ini kan memang tentang fertilitas, nurturing juga ya, yang memang tipenya kayak kalau udah dapet hubungan yang Bani ini sih lebih kayak ya orang ini pengennya sih punya telur lah sama kamu, istilahnya kayak gitu. Aduh. Nah, ini disuruh melangkah ke depan, jangan stuck di sini aja. Yang aku lihat tuh kayak di sini memang ada kelihatan kalau memang kamu tuh jangan sampai jangan sampai stuck di masa lalu atau di sini, karena di sini ada magic kayak believe in miracle, make a wish segala macem. Jangan sampai kamu tuh kayak ngerasa ya emang gue tuh nggak pantas untuk dapet orang kali yang sayang sama gue bla bla bla, ya jangan kayak gitu. Jadi di sini emang harus believe, harus punya mimpi juga, dream, dan bebasin diri lo gitu. Ada sendal juga kan, kayak kamu harus percaya dan harus melangkah maju, jangan kayak stuck di sini aja gitu loh ya kan. Dan mungkin anak kecil ini juga disuruhnya kayak playful dan freedom ya, karena kan anak kecil itu kan nggak takut apapun gitu kan, kayak the fool gitu ya, yang aku lihat seperti itu. Jadi jangan pernah takut melangkah dan jangan pernah takut untuk kayak mengambil resiko sih, yang aku lihat kayak gitu. Karena ada anak kecil dan ada si sendal ini gitu ya. Ini lambangnya sih ngomongnya tentang lebih kayak jangan takut jangan takut akan gelap dan jangan takut kalau akan gagal gitu sih. Kayak anak kecil lah, gimana sih anak kecil belajar sepeda, belajar jalan, jatuh ya udah tapi bangkit lagi, something like that sih yang aku lihat ya. Karena memang semuanya pasti ada waktunya masing-masing, di sini ada divine timing gitu ya. Untuk charm dan logo-logo juga menurut aku cukup. Sekarang aku mau masuk ke sesi si otak Doraemon ini. Ini di dalam otaknya Doraemon aku kasih 135 pesan yang aku buat sendiri. Biasanya aku bilangnya message in the battle, tapi karena
ada di otak Doraemon, jadi aku mau bilang ini pesan Doraemon. Oke. Oke, seperti biasa, relax teman-teman dan jangan di skip ya. Lihat shufflingnya karena memang ini live shuffling. Jadi kalau live shuffling memang harus dilihat untuk nangkep energi kamu. Aku taruh sini dulu ya. Oke, untuk pile nomor 3. Ntar aku kocok manual dulu. Oke, untuk pile nomor 3. Untuk pile nomor 3. Oke. Wow. Terlalu banyak teman-teman. Aku akan ngambil 3 sampai 6. Aduh, tangan aku udah lemes ini, udah hari ini aku bikin video banyak banget. Oke. Jangan di skip, walaupun kalian bosan ngelihatnya, please jangan di skip. Karena aku harus ngambil energi dominan. Oke, menurut aku cukup. Thank you otak Doraemon. Oke. Aku akan buka, semoga resonate. Yang pertama, I love you more than anything. I told you babe. Dia tuh suka banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu. Cuma mungkin emang kurang romantis, kurang bisa ngasih tauin. Maksudnya kurang bisa mengekspresikan perasaannya sih, yang aku lihat kayak gitu ya. Terus yang kedua, I cannot do anything right now. Yes, dia tuh bingung. Dia yang aku bilang tadi, dia tuh kalau udah fokus di satu di satu masalah atau enggak memang dia punya kerjaan dan segala macam yang nggak bisa ditinggalin, dia tuh nggak bisa fokus ke kamu. Tipenya gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin sekarang kayak gini lah. Misalkan lagi corona kayak gini kan banyak banget pekerjaan yang lagi ancur-ancuran dan dia mungkin lagi fokus banget, dia lagi mikirin gimana ke depannya supaya bisnisnya nggak bangkrut atau enggak supaya dia nggak di PHK dan segala macem. Mungkin jadinya dia nggak mikirin kamu, mungkin hal-hal seperti itu sih. Makanya ada Five of Cups yang dari awal aku bilang dia tuh nggak bisa multitasking. Dia sekarang kayaknya lagi fokus di hal yang lain. Ini anggapnya kamu, terus dia lagi mikirin di hal yang lain. Itu sih yang aku lihat seperti itu nih. Karena di sini memang dari awalnya dapat Five of Cups dan terbukti dapat message-nya, dapat pesannya adalah dia lagi stuck, nggak bisa mikirin kamu dulu sekarang. Ada hal yang lain yang lebih penting menurut dia yang memang harus dikerjakan urgent saat ini juga gitu. Oke, selanjutnya pesannya adalah crying all night long. Jadi ini bisa jadi beneran crying, maksudnya nangis, atau enggak bisa jadi ya memang dia sedih aja sih. Dia sebenarnya mungkin lagi banyak masalah sih yang aku lihat, yang bikin dia memang nggak bisa fokus ke kamu, nggak bisa mikirin kamu banget ya kan. Tapi yang aku lihat juga ada kesedihan, entah memang sedih kangen sama kamu, sedih gara-gara rindu sama kamu, atau memang dia lagi punya masalah sih yang bikin dia nggak bisa fokus ke kamu, yang bikin dia tuh kayak lagi berduka gitu sih nih. Karena di sini kelihatan memang lagi sedih, dan Five of Cups ini adalah kan kartu yang memang yang negatif juga ya, vibes-nya yang memang kayak sedih dan berduka juga gitu ya. Selanjutnya businessman and businesswoman or businesswoman ya kan. Jadi yang aku lihat memang kayak dia lagi bisa jadi memang businessman, tapi yang aku lihat sih di sini lebih kayak bukan ngomongin businessman-nya, tapi kayak dia lagi fokus ke bisnisnya sih. Tipenya lagi fokus ke bisnisnya sendiri di sini karena beberapa kali dapatnya itu kan tentang uang gitu kan. Di sini juga tadi ada
prosperity, tentang keuangan juga gitu. Terus di sini juga ada door to value gitu ya, tentang kemakmuran, tentang keuangan gitu ya. Jadi makanya aku ngeliat di sini memang dia lagi fokusnya ke arah situ sih, lebih ke arah bisnis atau pekerjaan gitu. Selanjutnya surprise ya kan. Jadi sebenarnya dia tipe yang suka sama kamu, dia juga penuh kejutan, dan mungkin one day dia punya rencana pengen nikahin kamu. Yang tadi aku lihat kan, karena di sini ada si Hierophant ya kan. Aku sih ngeliatnya memang ini tentang dia mau seriusin kamu, cuma memang belum sekarang karena dia lagi fokusnya di tempat yang lain, lagi mencari uang dan mencari hal-hal yang lain dulu. Jadi nggak terlalu mikirin kamu, yang aku lihat seperti itu sih ya. Tapi dia bakalan ngejutin hidup kamu sih. Banyak banget kejutan yang dia bakalan kasih di hidup kamu yang aku lihat gitu ya. Prediksinya gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah it is so hard to me. Yes, ini udah kemungkinan besar banget dia memang punya masalah, dan kayaknya masalahnya itu di masalah keuangan ya gitu ya. Jadi memang dia lagi fokus banget di gimana caranya tetap punya duit, gimana caranya tetap tetap punya penghasilan. Kayaknya dia memang lagi punya masalah di bisnis atau di keuangannya teman-teman. Jadinya mungkin dia nggak bisa fokus ke kamu saat ini. Tapi kalau masalah suka, 90% aku sih yakin dia tuh suka sama kamu dan emang punya maksud yang baik sih untuk hubungan kamu sama dia sih. Yang aku lihat gitu, dia nggak main-main. Dia juga emang bukan tipe yang kayak pengen pacaran atau deket-deket doang. Yang aku lihat memang dia pengennya sih merit ya, karena soul connection yang aku lihat nih ya. Tinggal nunggu waktunya aja kapan dia memang punya duit dan punya waktu, punya keberanian untuk nikahin kamu. Karena yang aku lihat memang dia tuh berjuang banget sih saat ini sih, ada the chariot gitu. Jadi dia nggak main-main gitu. Pile nomor 3, semoga kalian senyum-senyum dan happy dengan jawaban dari prediksi aku kali ini. Semoga juga yang baik-baik terjadi dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Amin. Silakan di like dan di komen kalau memang teman-teman suka sama video aku dan memang ngerasa video ini berguna gitu ya. Kalau punya cerita inspiratif juga silakan di komen supaya kita bisa berbagi berkat dan berbagi energi positif dengan teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku supaya bisa nonton video-video aku yang lain. Kalau ada yang nanya video-video yang lain juga boleh ditonton gak sih Kak Roro, walaupun udah lama diuploadnya Kak Roro? Boleh banget. Karena semua video aku itu timeless. Timeless itu artinya tidak berbatas waktu. Ketika kalian memang sangat membutuhkan video gitu tentang judul apa dan ternyata memang aku punya, walaupun aku uploadnya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, it's okay, no problem. Kalian tetap bisa nonton itu karena itu artinya memang kalian berjodoh sama video aku itu. Semoga berguna. Yang penting kalian nontonnya itu pakai intuisi, mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus relax, udah tarik napas, terus suasananya tenang, suasananya bikin kamu tuh comfort gitu ya. Ya mudah-mudahan sih resonate ya. Biasanya sih resonate kalau memang dari teman-teman viewers aku yang komen gitu. Oke, cukup sekian Beautiful Soul. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye.